Selamat pagi teman-teman semuanya dan Prof. Kartono. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan mengenai kekontinuan dan turunan fungsi kompleks. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Teresya Finanda dengan NIM 4101421002, Rachel Golda dengan NIM 4101421003, dan Khotimah Windiarti dengan NIM 4101421004. Adapun topik materi yang akan kita bahas yaitu mengenai satu, kekontinuan fungsi kompleks, dan yang kedua yaitu turunan fungsi kompleks. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kekontinuan fungsi kompleks. Konsep dari kekontinuan fungsi kompleks diperkenalkan melalui konsep limit, fungsi skalar atau epsilon kurang delta, kekontinuan fungsi kompleks di satu titik dan pada suatu himpunan definisikan sebagai berikut. Yang A, diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada region D, subset dari C yang memuat Z0 dengan Z0 suatu titik limit dari D. Fungsi f dikatakan kontinu Z0 jika limit fz sama dengan fz0 di mana dengan Z mendekati Z0. Yang B, diberikan fungsi terdefinisi pada region yang D, subset dari C memuat Z0. Fungsi f dikatakan kontinu di Z0 jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika Z dikurangin Z0 mutlak kurang dari delta di mana Z itu Z adalah elemen dari D, berlaku mutlak dari Fz dikurang Fz0 kurang dari epsilon. Yang C adalah fungsi f dikatakan kontinu pada region D, subset dari C jika f kontinu di setiap titik pada D. Next. Nah, kita akan masuk ke teorema-teorema. Yang pertama adalah teorema 7. Teorema berikut memperlihatkan penguraian fungsi kompleks dalam bentuk Fz sama dengan UXY ditambah IFXY. Hal ini menunjukkan bahwa kekontinuan fungsi kompleks merupakan syarat perlu dan cukup untuk kekontinuan fungsi-fungsi komponennya. Teorema 7 yaitu berbunyi diberikan UXY ditambah IFXY terdefinisi pada region D, subset dari C yang memuat Z0 sama dengan A ditambah IB, fungsi f kontinu di Z0 jika dan hanya jika UXY dan FXY itu kontinu di AB. Buktinya yaitu bukti teorema ini merupakan akibat langsung dari teorema 5, karena yang harus dibuktikan adalah limit Fz sama dengan Fz0 di mana Z mendekati Z0 jika dan hanya jika limit UXY sama dengan UAB di mana XY mendekati AB, atau limit VXY sama dengan VAB di mana XY mendekati AB. Untuk teorema 8 itu ada dua, yaitu yang pertama yang A diberikan fungsi f dan g terdefinisi pada region D, subset dari C dan Z0 elemen dari D, dan K suatu konstanta kompleks. Jika f dan g kontinu di Z0, maka fungsi f ditambah g, Kf dan Fg semuanya kontinu di Z0, sedangkan fungsi f per g kontinu di Z0 asalkan g Z0 itu tidak sama dengan 0. Yang B, teorema 8b, jika fungsi kompleks f kontinu di Z0 dan fungsi g kontinu di Fz0, maka fungsi komposisi g bundaran f kontinu di Z0. Untuk pembuktian teorema 8 yang pertama 8a, untuk pembuktian teorema ini kita menggunakan definisi kontinuitas dalam matematika. Pertama kita membuktikan bahwa f tambah g, kf, dan fg semuanya kontinu di Z0, dan membuktikan bahwa f per g itu kontinu di Z0 jika g Z0-nya tidak sama dengan 0. Nah, definisi kontinuitas dalam konteks fungsi kompleks pada titik Z0 adalah sebagai berikut. Sebuah fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan delta lebih dari 0, sehingga jika mutlak dari Z dikurang Z0 itu kurang dari delta, maka mutlak Fz dikurang Fz0 kurang dari epsilon. Next. Nah, ini pembuktian dari masing-masing, di mana yang pertama yaitu F tambah G itu kontinu di Z0, KF kontinu di Z0,
Next. Fg continue di Z0. Next. Dan yang terakhir yaitu F per G continue di Z0 asalkan G Z0 itu tidak sama dengan 0. Sehingga teorema 8A itu terbukti. Next. Untuk pembuktian teorema 8B itu menggunakan definisi kontinuitas pada titik Z0 untuk G bundaran F. Definisi kontinuitas pada titik Z0 menyatakan bahwa G bundaran F itu kontinu di Z0 jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan delta lebih dari 0, sehingga jika mutlak Z dikurangi Z0 itu kurang dari delta, maka G bundaran F Z dikurangi G bundaran F Z0 mutlak itu kurang dari delta. Nah, karena G kontinu di FZ0, kita tahu bahwa setiap dari epsilon 1 kurang dari 0 dan delta 1 kurang dari 0, sehingga jika X kurang dari FZ0 mutlak kurang dari delta 1, maka mutlak dari GX dikurangi GFZ0 itu kurang dari epsilon 1. Selanjutnya, karena F kontinu di Z0, kita tahu bahwa untuk setiap epsilon 2 kurang dari 0 dan delta 2 kurang dari 0, sehingga jika mutlak dari Z dikurangi Z0 itu kurang dari delta 2, maka mutlak FZ dikurangi FZ0 kurang dari epsilon 2. Kemudian kita gabungkan delta 1 dan delta 2 ke dalam delta, yaitu delta di mana minimum dari delta 1 dan delta 2, sehingga jika mutlak dari Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Nah, untuk pembuktian selanjutnya adalah seperti di layar. Jadi, terbukti bahwa jika fungsi kompleks F itu kontinu di Z0 dan fungsi G itu kontinu di FZ0, maka fungsi komposisi G bundaran F itu kontinu di Z0. Next. Untuk teorema 9, itu pun ada dua bunyinya, yaitu teorema 9 dengan menggunakan definisi dan berbagai sifat kekontinuan fungsi kompleks. Itu ada dua, yang A, 9A, fungsi polinom F kontinu pada seluruh bidang kompleks, dan yang B, fungsi rasional Fz sama dengan Hz per Gz, H dan G fungsi polinom, kontinu pada C dikurangin kurung kurawal Z elemen dari bilang kompleks, Z elemen dari C, di mana Gz itu sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian teorema 9, yang A itu seperti di layar, sehingga dapat dibuktikan bahwa terbukti bahwa jika Fz sama dengan K dengan konstanta kompleks, maka terbukti limit Fz sama dengan K itu dengan Z mendekati Z0 untuk setiap Z elemen dari C. Bisa di next. Untuk pembuktian teorema yang kedua, yaitu seperti di layar, sehingga terbukti bahwa fungsi polinom kontinu pada C. Selanjutnya, untuk pembuktian teorema B, yaitu seperti di layar, di mana dapat terbuktikan bahwa jadi terbukti ada fungsi F kontinu pada C dikurangin, di mana kurung kurawal Z epsilon Z elemen dari C, di mana GZ sama dengan 0. Next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi kompleks, di mana definisinya itu fungsi F terdefinisi pada region D subset C dan Z0 elemen dari D. Turunan fungsi F di Z0 didefinisikan dengan F aksen Z0, di mana limit Fz dikurangi Fz0 dibagi dengan Z dikurangi Z0 adalah Z mendekati Z0, jika limit itu ada. Pada definisi di atas, misalkan Z dikurangi Z0 itu adalah delta Z, sehingga diperoleh Z sama dengan Z0 ditambah delta Z, dan Z mendekati Z0 jika dan hanya jika delta Z mendekati 0. Di turunan fungsi F di Z0 dapat ditulis F aksen Z0 adalah limit Fz0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 dibagi dengan delta Z, di mana delta Z mendekati 0.
Definisi yang keempat itu mengatakan bahwa fungsi f terdefinisi pada region subset C, turunan fungsi f pada D didefinisikan dengan f aksen Z0 adalah limit fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 dibagi dengan delta z, di mana delta z mendekati 0 jika limit ada. Misalkan z ditambah delta z adalah W, maka delta z sama dengan W dikurangi z. Karena delta z mendekati 0 jika dan jika W mendekati z. Sehingga definisi turunan di atas dapat ditulis dalam bentuk f aksen z sama dengan limit fw dikurangi fz dibagi dengan W dikurangi z, di mana W mendekati z jika limit ini ada. Nah, contohnya itu misalkan fungsi f didefinisikan dengan fz sama dengan z kuadrat. Carilah f aksen z. Untuk penyelesaiannya, f aksen z itu limit fb dikurangi fz dibagi dengan w dikurangi z, di mana w mendekati z. Lalu limit w kuadrat dikurangi z kuadrat dibagi dengan w dikurangi z, di mana w mendekati z. Sehingga diperoleh f aksen z-nya itu 2z. Selanjutnya untuk teorema yang ke-10 berbunyi diberikan fungsi f terdefinisi pada region D subset C dan Z0 elemen dari D. Jika f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Untuk buktinya, karena f aksen Z0 sama dengan limit fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 dibagi dengan delta z, di mana delta z mendekati 0 itu ada, sehingga diperoleh bahwa fz-nya itu adalah limit fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 dibagi delta z dikalikan dengan z dikurangi z0 ditambah dengan fz0, di mana delta z-nya itu mendekati 0. Lalu limit fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 dibagi dengan z dikurangi z0 dikali dengan limit z dikurangi z0, di mana z mendekati z0 ditambah dengan limit fz0 di mana z mendekati z0. Sehingga diperoleh f aksen z0 dikalikan dengan 0 dan fz dan ditambahkan dengan fz0. Sehingga hasil fz adalah fz0. Jadi terbukti bahwa f itu kontinu di z0. Untuk contohnya, perlihatkanlah bahwa fz sama dengan mutlak z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi f hanya dapat diturunkan di z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, karena fz itu mutlak z kuadrat, maka dapat dituliskan x kuadrat ditambah y kuadrat. Sehingga u x, y itu x kuadrat ditambah y kuadrat dan v x, y itu sama dengan 0. Fungsi u dan v keduanya kontinu di seluruh bidang datar, maka f kontinu di seluruh bidang kompleks. Nah, misalkan C, elemen dari domain fungsi sama dengan C, diperoleh bahwa f aksen C sama dengan limit fz dikurangi fc dibagi dengan z dikurangi c, di mana z mendekati c. Sama dengan limit mutlak z kuadrat dikurangi mutlak c kuadrat dibagi dengan z dikurangi c, di mana z mendekati c. Nah, untuk C0 diperoleh bahwa f aksennya 0 itu 0. Lalu untuk C tidak sama dengan 0, kita misalkan bahwa C adalah A ditambah IB, sehingga diperoleh f aksen C-nya itu limit x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi dengan x dikurangi A ditambah I kali Y dikurangi B, di mana x, Y itu mendekati A, B. Selanjutnya, untuk sepanjang Y sama dengan B, limit yang diperoleh adalah 2A. Kemudian, sepanjang X sama dengan A, limit yang diperoleh adalah negatif 2IB. Karena F aksen C tidak ada untuk C tidak sama dengan 0, dengan demikian F kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi F hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, teorema 11
Untuk yang bagian A, jika fungsi f dan g dapat diturunkan pada region D subset C, maka fungsi f ditambah g, f dikurangi g, kf, k adalah konstanta, dan fg dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan berikut. Yang pertama, f ditambah g absen z sama dengan f absen z ditambah g absen z. Untuk yang kedua, f dikurangi g absen z sama dengan f absen z dikurangi g absen z. Untuk yang ketiga, kf absen sama dengan kf absen z. Untuk yang terakhir, fg absen z sama dengan f absen z gz ditambah fz dikali g absen z. Untuk pembuktiannya itu misalkan P didefinisikan sebagai Fg, kemudian untuk X elemen I, X tidak sama dengan C, kita peroleh Px dikurangi Pz dibagi X dikurangi Z sama dengan Fx dikali Gx dikurangi Fz dikali Gz dibagi X dikurangi Z, maka Fx dikali Gx dikurangi Fz dikali Gx ditambah Fz dikali Gx dikurangi Fz dikali Gz dibagi X dikurangi Z sama dengan Fx dikurangi Fz dibagi X dikurangi Z dikali Gx ditambah Fz dikali Gx dikurangi Gz dibagi X kurangi Z. Karena G itu adalah kontinu pada Z, maka limit Gx sama dengan Gz dengan X mendekati Z. Karena F dan G dapat dibedakan pada Z, kita menyimpulkan pada properti terbatas yang limit Px dikurangi Pz dibagi X dikurangi Z, di mana X mendekati Z sama dengan F absen Z dikali GZ ditambah FZ dikali G absen Z terbukti. Untuk yang bagian B, jika fungsi f dan g dapat diturunkan pada region D subset C dan g tidak sama dengan 0 pada D, maka fungsi f dibagi g dapat diturunkan pada g dan ditentukan oleh aturan berikut. F dibagi GZ sama dengan F absen Z dikali GZ dikurangi F dibagi GZ kuadrat. Untuk bukti dapat dilihat pada layar. Jadi terbukti bahwa F dibagi G absen Z sama dengan F absen Z dikali GZ dikurangi FZ dikali G absen Z dibagi GZ kuadrat. Untuk selanjutnya, teorema 12 diberikan fungsi f yang dapat diturunkan pada C. Untuk yang A, jika fz sama dengan K untuk setiap z elemen bilangan kompleks dengan K suatu konstanta, maka f absen Z itu sama dengan 0. Untuk yang kedua, jika fz sama dengan Z untuk setiap Z elemen C, maka f absen Z sama dengan 1. Untuk yang ketiga, jika fz sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z elemen C, N elemen bilangan asli, maka f absen Z sama dengan NZ pangkat N dikurangi 1. Untuk yang keempat, jika fz sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N dikurangi 1 ditambah titik-titik ditambah A pangkat A N-1 Z ditambah AN untuk setiap Z elemen C, N elemen bilangan asli, maka F absen Z sama dengan A0 NZ pangkat N dikurangi 1 ditambah A1 N dikurangi 1 Z N Z pangkat N dikurangi 2 ditambah titik-titik ditambah A N-1. Untuk yang terakhir, jika FZ sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z elemen bilangan kompleks, N elemen bilangan asli, maka F absen Z sama dengan NZ pangkat N dikurangi 1. Untuk contohnya, D per DZ atau turunan dari Z pangkat 3 dikurangi 3 Z kuadrat ditambah Z pangkat negatif 4 ditambah 2 sama dengan 3Z kuadrat dikurangi 6Z dikurangi 4Z pangkat negatif 5, maka D per DZ Z pangkat 3 dikurangi 3Z pangkat negatif 2 dikali Z kuadrat ditambah 5 sama dengan 3Z kuadrat ditambah 2Z pangkat negatif 3 dikali Z kuadrat ditambah 5 dikali Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat negatif 2 dikali 2Z. Hasilnya D
per DZ Z pangkat 4 dikurangi 3 dibagi Z kuadrat ditambah 1 sama dengan 4Z kuadrat dikali Z pangkat 2 ditambah 1 dikurangi Z pangkat 4 dikurangi 3 dikali 2Z dibagi Z kuadrat ditambah 1 kuadrat. Untuk yang B, U sama dengan FZ dapat diturunkan di Z, maka delta U sama dengan FZ ditambah delta Z dikurangi FZ, sehingga diperoleh delta U mendekati 0 jika dan hanya jika delta Z juga mendekati 0. Jadi limit epsilon delta U untuk delta U mendekati 0 sama dengan limit epsilon delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan 0. Untuk yang C, delta W per delta Z sama dengan sama dengan dG per DU dikali delta U per delta Z ditambah epsilon delta U dikali delta U dibagi delta Z, maka limit delta W dibagi delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan dG per DU dikali limit delta U dibagi delta Z, di mana delta Z itu mendekati 0 dikali limit delta U dibagi delta Z, di mana delta Z juga mendekati 0, maka dW per dZ sama dengan dG dibagi DU dikali DU dibagi dZ ditambah 0 dikali DU per dZ sama dengan dG per DU dikali DU per dZ sama dengan dW per DU dikali DU per dZ. Untuk contohnya, diberikan FZ sama dengan Z, Z sama dengan Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3 pangkat 4, carilah F turunan Z. Untuk penyelesaiannya, misalkan U itu sama dengan Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3, maka DU per DZ itu sama dengan negatif Z pangkat negatif 2 ditambah 2, dan DF per DU sama dengan 4U pangkat 3 sama dengan 4 dikali Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3 pangkat 3, jadi diperoleh F turunan Z sama dengan DF per DU dikali DU per DZ sama dengan 4 dikali Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3 pangkat 3 dikali negatif Z pangkat negatif 2 ditambah 2. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Prof. Kartono. Terima kasih.